Oke, Shalom, kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh menikmati lagi kebajikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita untuk hari ini. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk sepanjang malam kami boleh tidur nyenyak dalam perlindungan-Mu. Pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Kami bersyukur buat kebajikan dan kemurahan yang terus Kau nyatakan di sepanjang umur hidup kami. Dan kami bersyukur karena sungguh hanya dekat Engkau kami tenang. Di dalam Engkau kami aman, Tuhan. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Di sepanjang umur hidup kami, Tuhan. Karena sungguh hanya dekat Engkau kami tenang. Kami aman di dalam Tuhan. Hanya dekat aku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku
Engkau kami tenang, hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab itu kami bersyukur, kami sembah. Satu-satunya tempat kami berlindung. Engkaulah satu-satunya tempat di mana kami merasa aman dan tenang di tengah badai hidup sekalipun. Terima kasih Tuhan. Kami dengan kuasa-Mu, Engkau naungi kami dengan kasih-Mu, Engkau pagari kami dengan kasih setia-Mu, Engkau pelihara kami dengan kemurahan-Mu, Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Sungguh hati kami bersyukur kepada-Mu.
Kami berkata Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik Tuhan. Dalam segala keadaan kami Engkau tetap baik. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang sama seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Sebab itu Engkau tak akan tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau Allah yang akan membawa kami terbang tinggi menghadapi badai ini. Karena kami tidak pernah sendirian, tetapi ada Engkau yang selalu beserta dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, tetapi Engkau yang selalu ada bagi kami. Sekalipun badai menerpa, kami mau tetap tinggal tenang dalam Tuhan. Lingkupiku, amin, haleluya. Dengan sayapmu yang naungiku.
Tuhan. Tuhan lingkupi kami. Lingkupiku. Haleluya, haleluya. Dengan sayangmu, naungiku Tuhan. Naungiku ya, dengan kuasa-Mu, amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Tanpa Kau Raja atas semesta, ku tenanglah Kau Allahku ya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Nampak Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami mau tetap tinggal tenang, bahkan di tengah badai hidup sekalipun yang sedang menerpa kami. Karena kami percaya kami tidak pernah sendirian dalam hidup ini. Ada Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada Engkau Tuhan yang menjagai kami seperti biji mata-Mu. Bahkan ada Engkau Tuhan yang selalu memberikan kekuatan baru bagi kami. Sehingga kami boleh seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai. Karena kami percaya janji firman-Mu itu ya dan amin. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami. Dan di dalamnya Engkau menolong, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan bagi kami. Ketakutan kamilah yang seringkali membuat kami lemah. Kekhawatiran kamilah yang seringkali membuat kami tidak berdaya. Ketidakpercayaan kamilah yang membuat kami jatuh. Sebab itu pagi hari ini kami mau menang. Kami mau mengalahkan setiap tipu muslihat iblis. Tawaran kekhawatiran, tawaran ketakutan yang terus disodorkan bagi kami. Kami mau tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Bukan hanya sekedar kami hafal dan menguasai banyak ayat. Tapi sungguh-sungguh biarlah hidup kami dikuasai oleh ayat firman-Mu. Sehingga bukan daging kami yang menonjol dalam hidup ini. Tapi biarlah roh kami semakin kuat. Karena firman-Mu yang ada di dalam hidup kami. Untuk Bapa kami bersyukur kalau setiap pagi kami boleh sama-sama bersekutu
bersyukur, memuji, menyembah-Mu, belajar firman-Mu. Karena sungguh firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Firman-Mu itulah sumber jawaban bagi kami. Firman-Mu lah sumber hikmat bagi kami. Firman-Mu lah penghiburan bagi kami. Firman-Mu lah segala-galanya bagi kami. Sebab itu kami mau berkata seperti pemazmur berkata, betapa kami mencintai firman-Mu. Dan kami mau merenungkannya siang dan malam. Sehingga bukan masalah yang kami renungkan dan mengintimidasi kami. Tapi firman-Mu yang kami renungkan dan kami menjadi kuat dan menemukan jalan keluar dari setiap masalah kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau siapkan lagi hati kami untuk ditaburi dengan benih firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan firman-Mu itu menjadi respon otomatis dalam hidup kami. Kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Japing. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom semuanya. Halo, pagi. Dan pagi ini kita boleh bersekutu kembali, berkoram Deo semua karena anugerah daripada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya mau sampaikan dan belajar dari firman Tuhan pagi ini, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-40 dan 41. Demikian bunyinya, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam firman Tuhan tentang di Taman Getsemani, ini kita sebagai anak-anak Tuhan pasti sudah banyak tahu tentang waktu Yesus sebelum disalibkan, ya. Kalau kemarin kita berkoram Dio di dalam ayat yang 38, Ibu Ros sampaikan, demikian bunyinya, saya mau bacakan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, Ibu Ros bawa tentang firman Tuhan ini, dia sampai sangat menyelami tentang firman Tuhan ini, dia sampai berurai air mata, ya. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau saya renungkan firman Tuhan ini di ayat yang ke-38 dulu, ini sangat memang hati saya ya, sampai rasanya teriris-iris ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang penuh dengan kuasa, dia punya Bapa. Dia itu mengalami satu tekanan yang hebat ketika dia mau menyerahkan dirinya untuk di kayu salib. Sebelum dia menyerahkan dirinya, dia berdoa dulu kepada Tuhan bagaimana dia harus, kalau bisa cawan itu boleh lalu. Nah, Bapak Ibu, saya berpikir begini, ketika kehidupan kita, saya mengalami perjalanan pernikahan baik di dalam bisnis, pada satu waktu yang sangat berat buat saya, ketika waktu suami saya mengalami ditipu di mall itu ya. Saya itu sampai begitu stres, sampai rasanya saya tuh udah nggak menginjak bumi lagi. Rasanya tuh berjalan kayaknya udah berjalan diangkat gitu ya, sampai begitu tekanannya sangat stres gitu ya. Tapi ya itu,
karena kita berjalan bersama dengan Bapa kita di surga, bersama dengan Tuhan Yesus, itu bisa dilalui. Tuhan sudah tolong, sudah lalui semua itu. Nah, kadang saya berpikir saya menghadapi seperti itu aja sudah sepertinya sudah rasa mau mati. Apalagi ketika ini Yesus, dia mau disiksa ya. Dia mengalami, makanya dia bisa waktu dia berdoa di Getsemani itu sampai mengeluarkan titik-titik darah. Itu begitu tekanan yang hebat yang tidak bisa Tuhan ungkapkan sampai dia, Tuhan, Bapak kalau bisa cawan ini boleh lalu dariku. Tetapi Bapa di surga izinkan itu semua ya. Nah, lalu Tuhan ambil doa. Makanya di dalam yang ayat yang ke-40 itu, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Bapak Ibu, memang untuk berjaga-jaga 1 jam di dalam doa ya, khususnya buat saya sendiri juga, itu memang jadi pergumulan kita. Kemarin Pak Heri bilang, kita mau belajar taat tidak? Nah, untuk berjaga-jaga di dalam doa 1 jam loh, itu kalau kita nggak banyak bergaul dengan Tuhan, itu sangat bosan. 5 menit aja itu rasanya udah lama. Tetapi kalau pengalaman kita banyak dengan Tuhan ya, 1 jam itu rasanya sebentar Bapak Ibu ya. Maaf bukannya saya itu suka sampai bisa berjam-jam, enggak ya. Tetapi pengalaman-pengalaman baik, saya suka berdoa bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan. Itu ketika kalau kita berdoa, kita sungguh-sungguh melalui pujian, kita kalau berdoa makanya diajarin di dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti datanglah kerajaanmu. Jadi sebelum kita berdoa, kita itu mau sembah Tuhan dulu. Biar datang kerajaan Tuhan atas hidup kita. Nah, kalau Tuhan itu udah datang di dalam hidup kita, lewat mulut kita itu mengeluarkan puji-pujian yang tidak pernah terputus ya. Makanya kita nggak bosan 1 jam tuh rasanya sebentar. Kita memuji Tuhan. Saya tuh bingung. Kadang-kadang kalau mau doa lagu apa ya? Suami saya suka tanya lagu apa ya? Tetapi kalau kita sudah masuk di dalam doa, kita memuji, menyembah Tuhan, itu keluar sendiri puji-pujian itu nyambung. Nah, kalau kita sudah rasanya puas, kita sudah dijamah Roh Kudus, kita baru minta. Kadang pun kalau memang kita nggak ada minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan itu sudah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, ketika kita udah menyenangkan hati Tuhan, Tuhan itu sudah tahu apa yang akan kita minta, apa yang kita akan doakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak ada doa, rasa-rasanya kita itu, ya makanya orang Kristen bilang, doa itu adalah nafas buat kita semua. Nah, kalau kita tidak ada doa itu rasanya rasa kehilangan sesuatu gitu ya. Makanya kalau hidup kita sering hidup di dalam doa, kalau kita itu sudah kurang berdoa, ada rasanya punya hati yang rindu, Tuhan aku rindu ini untuk bersama denganmu, peluk hidupku, supaya aku dekat kepadamu. Kenapa Bapak Ibu kita harus berdoa? Tuhan ini sudah ingatkan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ini sudah hidup bergaul dengan Tuhan Yesus hari-hari, perjalanan, pelayanan, kemanapun, murid-murid ini selalu bersama dengan Tuhan. Tetapi kenapa di Getsemani ini Tuhan sampai tegur Petrus dan murid-murid itu, kenapa engkau tidak bertahan 1 jam saja bersama dengan aku berdoa? Itulah Bapak Ibu kehidupan kita pagi hari ini, kita diingatkan sama Tuhan. Tuhan ingatkan kita untuk berjaga-jaga di dalam doa. Nah, kenapa Bapak Ibu seringkali kita itu udah bertahun-tahun ikut Tuhan, tetapi kita itu rapuh Bapak Ibu. Seperti Petrus, dia berjalan bersama dengan Tuhan kemana-mana pelayanan. Dia ngaku bahwa dia tidak akan mundur meskipun dalam menghadapi sesuatu. Ketika itulah
hidup kita sama dengan seperti Petrus. Kadangkala kita mengalami kerapuhan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi sesuatu tekanan yang begitu hebat, kita pasti menyangkal Tuhan Yesus. Buktinya aja ini Petrus yang hidup bergaul sudah dengan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Coram Deo itu sangat penting. Apalagi kita hidup penuh dengan banyak pekerjaan, pasti itu kadangkala kita pasti tidak berdoa, kita tidak sempat. Tapi ketika kita mau ambil komitmen jam 5 kita mau bangun ikut berkoram deo, itu sudah melakukan apa yang Tuhan mau, 1 jam saja kata Tuhan kan. Nah Bapak Ibu, di ayat yang ke-41 katakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, Tuhan sudah ingatkan kita bahwa kita harus selalu berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu, kemarin sudah dibilang sama Bapak Heri untuk kita berjaga-jaga kita lakukan 4M ya. Memang firman Tuhan katakan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, Bapak Ibu, saya juga mengalami bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu, saya itu mengalami kalau 1 hari itu tidur hanya beberapa jam. Jadi udah jam tubuh, kadang jam 3 itu udah terbangun, nggak tidur lagi, sudah melakukan aktivitas. Nah, jadi kalau 7:30 itu sudah rasanya udah nggak tahan lagi ya. Kadang ikut komsel itu rasanya tuh, aduh sudah gelisah gitu. Terus kalau saya paksakan, saya nanti bisa batuk-batuk sepanjang malam itu, jadi tambah nggak bisa tidur sama menderita. Nah ini pergumulan saya itu minta Tuhan tolong supaya saya tuh rasanya kalau kadang nggak ikut komsel, rasanya tuh saya bisa memisahkan diri sendiri gitu loh. Kayaknya rasanya nggak mau bergaul gitu Pak Ibu. Jadi biarlah kita sama-sama mau saling mendoakan di komsel juga, itu di dalam kelemahan saya ya. Nah makanya Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan ini memang kalau kita renungkan dalam perjalanan Tuhan di perjalanan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, saya memang merasakan bahwa Ibu Ros kemarin menyampaikan firman ini, dia boleh menangis ya. Saya mengalami apa yang dirasakan Ibu Ros dan apa yang dia renungkan kepada Tuhan Yesus ketika dia mengalami kesengsaraan itu. Nah, itulah bagian kita untuk belajar dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan, tapi kita mau tetap berjaga-jaga dan berdoa. Mungkin Bapak Ibu rasakan bahwa perjalanan dalam mengiring Tuhan udah bertahun-tahun ya. Tetapi kita kalau tidak ada berjaga-jaga di dalam doa, itu tidak akan bakal kuat. Simon berdiri 36 tahun, itu ada tim doanya yang selalu memagari kami. Karena apa? Orang pasti banyak yang tidak suka dan pekerjaan iblis itu selalu ada setiap jam untuk menjatuhkan. Tetapi ketika ada doa dan berjaga-jaga dengan pemagaran doa, sampai saat ini puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan boleh ada. Itulah Bapak Ibu yang kami alami dan saya dapatkan di dalam renungan firman Tuhan pagi ini. Biarlah Bapak Heri bisa sampaikan lebih jauh. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Caping. Ada satu kata yang saya tangkap dari apa yang Ibu Simon sampaikan, yaitu cinta. Cinta itulah akan membuat kita bisa bertahan. Jangankan 1 jam, Bapak Ibu. Cinta itu akan membuat kita bertahan, sekalipun yang lain mungkin hilang, mungkin yang lain hancur. Tapi selama masih ada cinta, itu akan membuat kita bertahan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika jatuh cinta dengan pasangan Bapak Ibu,
Jangankan cuma 1 jam, sudah 5 jam ngobrol, disuruh pulang juga nggak mau pulang. Rasanya pengen terus ngobrol dengan orang yang kita kasihi. Jadi pertanyaan Yesus pagi hari ini, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Yang kita aplikasikan hari-hari ini, kita menyediakan waktu 1 jam untuk saat teduh, untuk kita berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, memang kita percaya seperti apa yang kita katakan, yang kita lakukan hari-hari, Coram Deo. Coram Deo itu kan artinya di hadapan Tuhan. Bahkan itu sepanjang hari. Ya, sepanjang hari kita harus menyadari bahwa hidup kita itu ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Tapi maksudnya kita menyediakan waktu yang khusus, spesial, memang untuk kita berbicara dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar berbicara tentang Tuhan. Karena ada begitu banyak orang bisa berbicara tentang Tuhan dengan hebat. Tapi kenyataannya ada begitu banyak orang yang sulit untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, seperti Ibu Simon tadi katakan, jangankan 1 jam, 5 menit aja udah gelisah. Nah, balik-balik ini bicara tentang sikap hati, cinta kita, hubungan kita dengan Tuhan. Orang kalau jatuh cinta itu pasti hanya akan memberi, bukan meminta dan menuntut. Maka seperti Ibu Simon tadi katakan, orang yang punya rasa cinta kepada Tuhan, 1 jam itu bukan perkara yang sulit, bahkan terlalu cepat terkadang. Ketika kita menaikkan pujian, kita naikkan pengagungan kepada Tuhan, yang kata Ibu Simon tadi bisa mengalir. Makanya beberapa hari, kadang kan Hengki tanya, Pak lagunya apa Pak ya? Nah kadang aku udah siapin, ketika aku doa, ketika aku ngomong, itulah tiba-tiba ada kata-kata lagu yang mau dinyanyiin. Nah nantinya Mbak ada kata-kata apalagi muncul. Ya ini kan sesuatu yang memang perlu dilatih. Di bank memori kita ini kan harusnya isinya firman Tuhan. Lagu-lagu yang berisi tentang Tuhan. Orang itu kalau sudah jatuh cinta kan, hatinya itu dipenuhi dengan orang yang dicintainya. Ngomong apapun, lihat apapun, pasti connect sama yang dicintai. Ngomong bunga, nanti bisa buat puisi tentang bunga yang berkaitan dengan orang yang dicintainya. Nanti lihat binatang yang mungil, nanti bisa ngomong jadi puisi saja untuk menyanjung orang yang dicintai. Nah, begitulah kita dengan Tuhan. Seberapa besar cinta kita hari ini kepada Tuhan. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Apakah cinta kita kepada Tuhan hari-hari ini bertambah dalam? Atau seperti Matius 24 ayat 12 katakan, karena makin banyaknya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang justru semakin tawar hari-hari ini. Dan sekali lagi, berkali-kali saya katakan, saya berdoa, kita yang pagi hari ini ada, kita bukan termasuk kepada kebanyakan orang. Kita mungkin masuk dalam kelompok yang kecil, yang sedikit, tapi biarlah hari-hari ini cinta kita itu benar-benar semakin menggebu-gebu kepada Tuhan. Dan ukurannya memang bukan Coram Deo, maksudnya jangan sekali lagi seperti berkali-kali saya ingatkan, bukan berarti kalau orang nggak ikut Coram Deo terus kita hakimi dia nggak cinta Tuhan, nggak seperti itu. Kalau orang nggak ikut komsel kita hakimi dia nggak cinta Tuhan, enggak. Karena ini bicara tentang cinta dengan Tuhan itu kan bicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya karena seperti Ibu Simon tadi katakan, bagi kita yang biasa tidur jam 11, jam 12, komsel jam 7 sampai jam 10 juga nggak masalah. Tapi bagi Ibu Simon yang jam 7 sudah harus tidur karena jam 3 pagi sudah harus bangun, itu memang sebuah siksaan. Ya makanya komselnya Ibu Simon pagi ini Coram Deo, ini jam tubuhnya cocok.
Kan komsel itu bicara hanya komunitas yang saling menguatkan. Jadi sekali lagi bukan soal komselnya, bukan soal koremdeonya, tapi ini sikap hati kita, betapa kita itu mencintai Tuhan, bahkan kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan, bahkan nggak terukur. Walaupun Yesus katakan hari ini, masa 1 jam aja nggak sanggup. Saya percaya kalau kita punya cinta, jangankan capek, jangankan 1 jam, jangankan punya masalah, semua pasti akan kita lampaui, kita lewati untuk kita mengalami perjumpaan dengan orang yang kita cintai. Dan yang kedua yang untung siapa? Ya kita sendiri. Ketika kita cinta Tuhan, suka berdoa, artinya berbicara dengan Tuhan, bukan hanya sekedar berbicara tentang Tuhan, kita yang akan kuat hari-hari ini. Karena sungguh hari-hari ini ada begitu banyak penyesatan, seperti yang Ibu Ros sampaikan kemarin, bahkan orang yang masih menamakan dirinya Kristen, bisa mulai menganggap sepele hal-hal rohani, bisa menganggap sepele hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Tapi sekali lagi, yuk kita mau terus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya apa? Supaya cinta kita kepada Tuhan itu tidak menjadi pudar hari-hari ini. Tapi semakin hari kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Dan itu akan membuat kita bertahan sampai akhir. Oke, silakan Bapak Ibu mungkin yang lain mau menambahkan, mengungkapkan pengalaman hidup betapa cinta kepada Tuhan itu membuat kita bertahan. Oke, Bu Merianti mau tambahkan? Ya, puji Tuhan, saya mau bersaksi bahwa kemarin atas doa Bapak Ibu semua, anak saya sudah dioperasi sesar. Selamat. Ibunya sehat, ya terima kasih. Anaknya sehat. Sebelum operasi itu beberapa hari kalau malam saya berdoa. Terakhir malam saya berdoa dengan suami saya agak lama. Waktu dengan anak-anak, dengan si Uli, dengan suaminya, saya minta suami saya yang berdoa. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada waktu berdoa itu saya mendengar doa suami saya itu sudah merupakan komunikasi dengan Tuhan. Jadi berkata-kata di hadapan Tuhan. Karena ada doa yang kadang doa itu hafalan ya. Atau doa itu supaya didengar manusia. Tapi saya waktu mendengar suami saya berdoa sebelum Uli dioperasi itu, saya sungguh mendengar dia berkata-kata kepada Tuhan dan menyerahkan segala apa yang akan dilakukan tindakan dokter itu sepenuhnya di dalam kendali Tuhan. Nah, dalam doa itu semua kami ternyata mengeluarkan air mata. Ada memori ya, ada pengharapan. Dan pengharapan itu hanya di dalam Tuhan. Nah, itulah Bapak Ibu, kalau kita memang menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan, ya, itu akan memberikan dampak kepada sekitar kita. Itu yang saya saksikan, sehingga saya juga tetap berdoa supaya keluarga inti saya ini, terutama suami saya ya, itu bisa dekat dengan Tuhan sungguh-sungguh. Karena pada pria itu agak sulit. Pria itu mempunyai apa ya, pemikiran, semua didasarkan pada pemikiran gitu, bukan hati. Nah, itu agak sulit
merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini yang minta kita berjaga-jaga 1 jam saja, mari kita lakukan dengan baik supaya mempunyai dampak yang baik kepada sekitar kita, keluarga, lingkungan, atau yang bekerja pekerjaan, apapun di sekitar kita, sehingga benar hidup kita ini di bawah kendali Tuhan. Juga keluarga kita di bawah kendali Tuhan. Itu yang ingin saya saksikan. Puji Tuhan. Terima kasih atas doa Bapak Ibu semuanya. Amin. Oke, terima kasih Bu Medianti. Jadi biarlah ungkapan-ungkapan hati kita yang keluar dari doa itu benar-benar muncul dan lahir dari sebuah cinta kepada Tuhan. Jadi bukan hanya ritual agamawi, tapi benar-benar pure dari hati. Oke, kalau tidak ada yang lain, mungkin tidak ada. Joni Samuel. Oke, kalau tidak ada, kita akan berdoa. Kita terus mau berdoa, bersyukur, karena kita percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti akan nyatakan kasih kuasa-Nya. Oke, saya akan pimpin dalam doa. Sekaligus kita akan akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Dan sekali lagi pesan firman Tuhan hari ini, yuk kita jaga hati kita, hati yang terus mengasihi, bahkan semakin mengasihi Tuhan, sehingga kita bisa bertahan bukan saja 1 jam, tapi kita bisa bertahan sampai akhir hidup kita. Terus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita. Sehingga kita terus berjaga-jaga dan waspada di hari-hari terakhir ini, supaya kita tidak tersesat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami sadar daging kami lemah, Tuhan. Sebab itu setiap hari kami mau menyangkal diri, kami mau memikul salib, kami mau mematikan kedagingan kami, ego kami, yang sering kali menyesatkan kami, yang membuat kami lemah. Tapi kami mau terus membangun manusia roh kami, dengan kami terus membangun hubungan yang semakin intim dengan Engkau. Kami mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan salah satunya yang kami lakukan yaitu ketika kami sama-sama pagi hari bangun, sama-sama bersekutu, memuji, menyembah Engkau, belajar firman-Mu, Koram Deo, tiap pagi bersama-sama dengan saudara seiman. Karena kami percaya Tuhan, kami mau melakukan ini sebagai salah satu bagian bukti kasih kami kepadamu, cinta kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Dan melalui apa yang kami lakukan, kami boleh semakin kuat hari-hari ini. Bahkan kami boleh bertahan sampai akhir, sampai kami mendengar Engkau berkata kepada setiap kami, sabaslah Engkau, hai hambaku yang baik dan setia. Masuk dan turutlah dalam kemuliaan Tuhan-Mu. Tuhan, kami merindukan, kami menanti-nantikan saat itu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus berjaga-jaga hari-hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur, berterima kasih. Engkau sudah campur tangan di dalam proses operasi Uli, sehingga dia boleh melahirkan anaknya Tuhan. Tuhan pulihkan luka-luka operasinya, Tuhan tahirkan dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan bayi yang dilahirkan boleh terus bertumbuh sehat, kuat, bahkan menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan kasih karunia-Mu menyertai hidupnya. Sehingga dia bertambah besar, bertambah dikasihi Tuhan dan dikasihi sesama. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami juga mau bersyukur untuk Lala, karena kami percaya Engkau Tuhan yang menciptakan dan membentuk dia dengan sempurna dalam kandungan mamanya. Maka kami percaya Engkau Tuhan yang memulihkan jantungnya. Kami bersyukur karena kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah,
dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau memulihkan jantung Lala dalam nama Yesus, hingga jantungnya berfungsi dengan normal Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya tidak terbatas kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya Engkau punya kasih karunia lebih bagi Bang Sakti, Tuhan, sehingga dia mengalami kemurahan-Mu. Engkau memperpanjang umurnya dengan Kau berikan kekuatan, kesehatan baru. Rencana operasi yang dilakukan tim medis atas tubuhnya, Tuhan, biarlah tangan kuasa-Mu sendiri yang turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau dipermuliakan di dalam segala sesuatunya. Hatinya tenang, hatinya damai, dan berharap percaya kepadamu, bahkan keluarga besarnya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat bangsa kami hari-hari ini, keadaan yang boleh semakin baik, pandemi yang boleh berlalu atas negeri kami. Tuhan, biarlah bangsa kami dipulihkan dengan sempurna di dalam seluruh lini, di dalam seluruh sektor yang ada di dalam negeri kami, Tuhan. Dan Tuhan, tolong supaya masyarakatnya tetap tertib, tetap patuhi protokol kesehatan, Tuhan. Bahkan proses vaksin yang sedang digalakan oleh pemerintah, biar itu boleh menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga terbentuk herd immunity nasional, Tuhan. Sehingga tidak ada gelombang ketiga yang melanda negeri kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami melepaskan shalom, kami melepaskan damai sejahtera, kami melepaskan keamanan, kami melepaskan berkat atas bangsa kami, bahkan atas kota di mana kami tinggal, Tuhan. Seperti kami juga melepaskan berkat-Mu bagi Israel, umat pilihan-Mu, Yerusalem, kota kudus-Mu. Karena kami percaya firman-Mu, diberkatilah orang yang memberkati Israel, umat-Mu. Diberkatilah bangsa yang memberkati Israel, umat-Mu. Sebab itu kami bersyafaat, bersepakat di dalam nama Yesus, kami lepaskan berkat bagi Israel, umat pilihan-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, aparat TNI, Polri, tim medis, semua lapisan masyarakat yang ada, semua masing-masing melakukan bagiannya, melakukan kewajibannya, Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati shalom atas negeri kami. Bahkan gereja-Mu bangkit sebagai terang dan garam, sehingga gereja-Mu bangkit menyatakan kerajaan-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Lagi kami bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi untuk kami nikmati hari ini. Dan biarlah hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Melalui hidup kami, Tuhan, bukan saja hidup kami dipulihkan dan diselamatkan, tapi orang-orang di sekeliling kami juga dipulihkan, diselamatkan. Mulai dari orang tua kami, keluarga kami, sanak famili kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang di sekeliling kami, yang mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Tuhan, berikan kami hati yang penuh belas kasihan untuk merebut mereka dari kebinasaan, menjangkau mereka, membawa mereka kepada karya salib, Tuhan. Tuhan, terima kasih pakai kami di dalam seluruh aspek hidup kami, di dalam pekerjaan, pelayanan kami, dimanapun kami beraktivitas. Biarlah orang-orang melihat, bahkan mengalami dan merasakan kasih dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Sungguh biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu, dan hidup kami memuliakan nama-Mu, Tuhan. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Sebab itu kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas kami. Bahkan Engkau memenuhi setiap kebutuhan keperluan kami menurut kekayaan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bu Marianti, selamat Pak. ya. Selamat, Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Kapan kita makan-makannya, Bu? Iya Pak. Ya, saya Iya. tunggu undangannya.
Mm-mm. Undangannya di Pontianak. Tapi Ibu Marianti hari ini lebih muda 5 tahun. Aduh, terima kasih. Iya. Ya, Tambah terima kalau tambah satu lagi kasih, Pak. udah lagi 5 tahun. Jadi udah kurangi 10 tahun. 62 jadi 52. Salam buat Bapak ya, Bu ya. Iya, iya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya. Ini Oke. siap-siap nanti mau ke rumah sakit lagi. Iya. Ya. Oke. Gantian jaganya. Oh ya. Bapak Ibu semua. Oke, Ya. Terima Bu. kasih Ya. semuanya. Makasih. Oke ya, semuanya ya. Kita Yo. editing. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Dah.